Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bimardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi wa ila hadratin nabiyyil mustafa Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ولجميع مشايخنا وخصوصا لمؤلف هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بخير. Qala al-muallif hafizahullah rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Insyaallah kita akan sambung kajian kita dengan kitab Minhajul Abidin, masih tentang aqabah yang pertama, yakni aqabah ilmu. Nah, adapun manfaatnya, manfaat daripada ilmu. Adapun manfaatnya, maka atas barang yang kami sebut akan dia, daripada sangat hajat hamba itu kepadanya. Tak ada satupun hamba Allah yang tidak berhajat kepada ilmu. Karena tanpa ilmu kita tak tahu Allah, kita tak kenal Allah, kita tak tahu cara beribadah kepada Allah, kita tak tahu bagaimana cara agar amal ibadah diterima oleh Allah. Pertama, kenal dulu Allahnya. Lalu bagaimana cara menyembah Allah? Lalu bagaimana supaya ibadah penyembahan kita kepada Allah itu diterima? Dan ditaruh, diletakkan, dibina. Nah, artinya didasari segala pekerjaan ibadah. Nah, sekaliannya atasnya. Di semua ibadah itu bergantung kepada ilmu. Tidak akan jadi ibadah tanpa ilmu. Nah, nggak bisa kita ibadah kalau nggak pakai ilmu. Makanya orang yang nggak belajar itu berdosa. Orang yang tak ngaji itu berdosa. Selama punya waktu luang untuk ngaji dan fardu ainnya belum lepas, lalu dia tak ngaji, maka berdosalah dia. Nah, jadi fardu ain, kalau fardu ain udah lepas tak ngaji tak sampai berdosa. Karena yang di atas fardu ain nanti itu fardu kifayah. Nah, mengaji sampai yang agak detail-detail itu fardu kifayah. Di atasnya lagi sunnah. Mengetahui hikmah ini itu segala macam sunnah. Istimewa pula ilmu tauhid dan ilmu sir. Terutama lagi ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. Makanya sebenarnya tiga ini memang mesti. Fikih, tauhid, tasawuf. Tapi fikih itu memang kulit lah dikatakan. Fikih itu kulit. Tapi bagaimanapun orang tak akan bisa sampai kepada isi kalau tak menyentuh kulit. Bisa sampai ke inti kelapa itu kalau tak menyentuh kulit kelapa. Tak bisa. Makanya salah juga orang-orang thariqah yang terkadang menyepelekan kajian syariat fikih itu. Nah, orang tak akan bisa SMA kalau tak lewat SD. Jadi memang harus seperti itulah jalannya. Nah, makanya dikatakan oleh sebagian ulama, orang yang bertasawuf tapi tidak berfikih, maka dia telah zindik. Orang yang berfikih tapi dia tidak bertasawuf, maka dia telah fasik. Nah, man tasawwafa walam yatafaqqah faqad tazandaqa wa man yatasawwaf wa man yatafaqqah wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa.
Nah, zindik itu macam tak bertuhan. Kenal Tuhan tapi nggak tahu cara nyembah Tuhan. Nah, tidak, tak sampai kafir lah bahasanya. Itu tadi. Karena tauhidnya sudah. Ini kan antara tasawuf dengan fikih. Kalau nggak bertauhid baru kafir. Nah, tadi dia tahu ikhlas itu bagaimana. Dia tahu tawadhu itu bagaimana. Dia bisa menghindari yang namanya takabur. Tapi tak pandai sholat. Nah, itulah orang yang bertasawuf tapi tidak berfikih. Nah, tapi memang tetap fikih itu yang paling luar lah, ya paling dasar. Nah, tapi kalau berfikih saja pula tak bertasawuf, tidak bertauhid, ya ini parah. Orang kalau salah fikih jatuhnya fasik. Tapi kalau tauhidnya menyalah, jatuhnya bisa kafir. Nah, makasanya telah meriwayat ulama bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah mewahyu kepada Nabi Daud. Dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh para ulama, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam. Maka firman Allah taala, ya Dawuda. Nah, ya Dawuda. Ya Dawudu. Nah, salah, saya yang salah. Ya Dawudu. Nah, wahai Nabi Daud. Nah, ta'allamil ilmah. Pelajarilah ilmu. An-nafi'a, yang bermanfaat. Itu perintah Allah kepada Nabi Daud. Ta'allamil ilman nafi'a. Pelajarilah ilmu yang bermanfaat. Faqala, maka berkata Nabi Daud, ilahi, wahai Tuhanku, wa mal ilmun nafi'u, dan apa ilmu yang bermanfaat itu? Faqala, maka Allah Ta'ala berfirman, anta arifa jalali, bahwa kau ketahui keagunganku. Nah, wa azamati, nanti terjemahannya di bawah diulang lagi. Wa azamati, supaya tahu perkatanya. Dan kemuliaanku. Wa kibriyai, dan keagunganku. Wa kamala kudrati, dan kesempurnaan kuasaku. Ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Fa inna hadzal ladzi yuqarribuka ilayya, maka inilah yang mendekatkan dirimu kepadaku. Ya Dawudu. Nah. Kibria. Enggak, kibria. Kibriyai. Nah, cara baca kibriyai. Nah, kalau nama-nama nabi itu yang boleh pakai tanwin tuh, tapi di sini memang tak bertanwin lah. Itu cuma 5 orang saja. Ibrahimu, nggak boleh Ibrahimun. Ismailu, nggak boleh Ismailun. Yang boleh bertanwin itu cuma 5 saja. Muhammadun, Salihun, Nuhun, Lutun, Hudun. Nah, itu yang boleh pakai tanwin. Lainnya tak boleh pakai tanwin. Adamu, Idrisu. Nah, jadi dari yang 25 nama nabi itu yang boleh bertanwin itu cuma 5 aja. Muhammadun, Salihun, Hudun, Lutun, sama Nuhun. Nah, Ilyasu itu nggak bisa ditanwinkan. Nggak boleh baca Ilyasun. Nah, artinya, hai Daud, belajar olehmu akan ilmu yang memberi manfaat. Maka sembah ia, sembah itu bertanya. Maka bertanya ia, hai Tuhanku, dan apa ilmu yang memberi manfaat itu? Maka firman Allah Ta'ala, bahwa engkau mengenal akan jalalku. Jalal itu keagungan. Dan kebesaranku, dan kibriyaku, kesombongan sebenarnya. Yang boleh sombong itu cuma Allah. Kita tak boleh sombong. Karena Allah yang punya. Orang tuh kalau punya, baru boleh sombong. Apa yang kita punya? Tak ada. Kita tak memiliki apapun. Namanya budak, hamba ya. Kita kan hambanya Allah. Hamba tuh
Tak memiliki apapun, dirinya pun bukan punya dia. Kalau kita kaji kitab fikih, hamba sahaya, dirinya saja tak dia miliki, bisa dia dijual. Maka ketika kita dikatakan hamba Allah, kita nggak punya apa-apa. Allah lah yang punya segalanya. Kalau nggak punya apa-apa, bisa lagi sombong? Tak bisa. Nah, orang yang sombong itu merasa punyanya itu. Nah, dan sempurna kudrotku atas tiap-tiap sesuatu. Maka bahwasannya inilah yang mendampingkan dikau kepadaku. Mendampingkan itu mendekatkan. Nah. Dan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali ini biasa doanya itu ada dua. Radhiyallahu anhu sama karamallahu wajhah. Nah, kalau nanti baca disebut nama Ali bin Abi Thalib, ada juga yang mengiringinya dengan doa takrim, karramallahu wajhah. Semoga Allah memuliakan wajah beliau. Ulama beda pendapat tentang sebab didoakannya Sayyidina Ali dengan karramallahu wajhah. Pendapat pertama karena wajah beliau tak pernah digunakan sujud kepada berhala. Tapi pendapat ini ada yang merotnya, apalah bahasa kita, agak memprotesnya. Kenapa? Kalau itulah alasannya, seharusnya Sayyiduna Abu Bakar juga karramallahu wajhah. Kenapa? Karena Sayyiduna Abu Bakar juga tak pernah sujudkan wajahnya kepada berhala. Maka pendapat yang kedua, karena Sayyiduna Ali tidak pernah arahkan wajahnya kepada perkara yang haram. Tak pernah melihat kepada yang haram, perempuan tak dilihat, bahkan aurat laki-laki pun tak dilihat. Dalam satu riwayat pernah dikatakan Sayyiduna Ali sedang perang. Sayyiduna Ali ini jago berantem, berkelahi. Duel itu luar biasa. Kalau perang itu biasanya sebelum mulai itu ada mubarozahnya. Mubarozah itu 1 lawan 1. 3 jagoan dipanggil dari orang muslim, 3 yang paling hebat menurut orang kafir maju. Itu biasanya di antara yang 3 itu Sayyiduna Ali itu selalu maju. Disitulah bikin takut dulu musuh. Nah, itu Sayyiduna Ali kalau mubarozah duel 1 lawan 1 begitu, sparring ya bahasa kita ya. Nah, itu tak pernah kalah. Nah, jadi pernah ketika perang Sayyiduna Ali, duel musuhnya udah jatuh. Udah tinggal menebas saja lagi. Rupanya ketika hendak menebas tadi itu, tersingkap paha musuhnya, terjatuh, terangkat baju perangnya sampai kelihatan pahanya. Mundur Sayyiduna Ali, dipalingkannya wajahnya. Sempat-sempatnya lagi menjaga yang seperti itu ketika perang. Saking tak maunya mengarahkan wajahnya kepada yang haram. Karena dalam madhab kita pun, madhab Syafi'i, laki sama laki tetap auratnya pusar sampai ke lutut. Itu tetap tak boleh dilihat, walaupun laki sama laki. Nah, jadi janganlah kita pakai celana pendek di rumah di depan anak. Nah, walaupun anak laki, karena tetap haram. Nah, paha itu termasuk aurat. Nah, apa kata Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu? Bahwasannya berkata ia, tiada menyukakan daku jikalau aku mati kecil dan aku masuk ke surga. Kata Sayyiduna Ali, aku tak suka kalau aku mati di waktu kecil lalu aku masuk surga. Anak kecil kalau mati masuk surga pasti. Umur 5 tahun, umur 6 tahun, meninggal dunia pasti masuk surga. Tapi Sayyiduna Ali nggak suka seperti itu. Nah, aku tak suka kalau aku mati kecil dan masuk ke surga. Dan jikalau aku besar, maka aku mengenal akan Tuhanku, yakni yang menyukakan daku bahwa dibesarkan daku mengenal akan Tuhanku, maka yang mengenal akan Tuhanku, titik sampai situ. Maka kata Sayyiduna Ali, aku maunya itu sampai besar hidup, kenal Tuhan dulu baru masuk surga. Nah, jelas itu nilainya lebih, walaupun sama-sama masuk surga. Anak kecil meninggal dunia, sempat nggak dia mengenal Allah? Tak sempat, dia sifat-sifat Allah aja dia tak paham. Tapi masuk surga nggak? Masuk surga. Nah, ini orang yang memang betul-betul cinta. Dia tak pingin hasil kepada dirinya saja. Dia pingin betul-betul mengenal yang dicintai.
Maka aku lebih suka aku besar dulu, ku kenal Tuhanku dulu, barulah meninggal masuk surga. Ketimbang mati kecil walaupun pasti masuk surga. Pingin kenal sama Allah dulu, barulah meninggal. Nah, yang kita kan nengok orang gila tuh kadang enak lah dia tuh. Nah, mati gila dari lahir, mati pasti masuk surga. Karena kita tak seperti Sayyidina Ali. Apa enak tak kenal sama Tuhan, kan gitu. Seharusnya yang enak tuh yang kenal sama Tuhan. Nah, walaupun betul dia ahli surga. Maka yang terlebih mengenal manusia dengan Allah ialah yang terlebih mereka itu baginya takutnya. Yang lebih kenal Allah pasti lebih takut kepada Allah. Nah, pasti udah begitu. Kita jangankan ke Tuhan. Nah, yang di dunia ini saja pun begitu. Nah, anak-anak tuh jumpanya ular sendok kadang didatanginya. Orang dia tak tahu, tak kenal. Tapi ketika kita tahu ular itu berbisa, ular itu bahaya, bisanya bisa mematikan, baru waspada kita, takut kita. Maka orang yang tak kenal Allah, tak tahu bahwa Allah itu punya neraka yang begitu panas, Allah itu azabnya sangat pedih, Allah itu maha membalas, Allah itu mengetahui segala sesuatu yang baik, buruk, yang nampak, yang tak nampak. Yang tahu begitu pasti dia takut sama Allah. Yang nggak tahu, nggak ada takutnya sama Allah. Nah, maka yang lebih kenal kepada Allah akan lebih takutnya. Dan yang terlebih banyak ibadahnya, otomatis kenal sama Allah pasti akan lebih banyak ibadahnya. Dan yang terlebih baik mereka itu menasihatkan pada Allah, dan pasti lebih baik kalau menasihatkan kepada Allah. Makanya terkadang yang disampaikan itu sama, tapi orang yang nyampaikan beda. Akhirnya hasilnya pun beda. Kalau yang nyampaikan itu betul takut kepada Allah, hasilnya nampak nanti. Nah, banyak kalau kita lihat mubaligh, orator-orator yang orasinya, penyampaiannya berapi-api, bagus betul. Tapi terkadang nggak sampai kepada hati. Nah, sampainya ke telinga saja. Nah, dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, yang keluar dari mulut akan berhenti di telinga. Namun yang keluar dari hati akan berhenti di hati. Gitulah. Jadi memang tergantung yang nyampaikan. Kalau cuma di mulut saja, nah, maka akan berhentinya di telinga saja. Tapi kalau seandainya memang dari dalam hati dia nyampaikannya, dia khawatir betul orang-orang ini tak kenal sama Allah, nah, itu insya Allah sampai juga ke hati. Nah, jadi inilah yang memang harus diperhatikan bagi yang mungkin menyampaikan ilmu. Berikutnya, yakni memberi nasihat hambanya di dalam jalan menghampirkan kepada Allah Ta'ala. Nah, istilah dulu saya pernah gabung sama orang jamaah tabligh. Nah, orang jamaah tabligh itu bagus-bagus sebenarnya. Kalau ikut tertib lah. Istilah mereka tuh, kita harus risau dulu. Risau tuh artinya khawatir, gelisah orang-orang ini jauh dari agama. Munculkan dulu dalam hati seperti itu. Baru nanti dakwahnya itu jadi mantep. Nah, memang terasa dulu di hati. Kekhawatiran, kasihan. Nah, barulah dikeluarkan. Dan adapun syiddahnya, kesulitannya, nah, yakni payahnya dalam menuntut ilmu itu. Nah, kalau seandainya ada rasa payah, ada rasa sulit dalam menuntut ilmu, maka buangkan olehmu akan dirimu di dalam ikhlas. Maka kalau terasa belajar itu payah, ikhlaskan saja sudah. Jalani saja. Biar Allah yang kasih ilmu. Yang penting belajar tuh karena Allah, jangan mutlak karena ilmunya. Kalau belajar tujuannya ilmu,
tok nggak sampai kepada Allah, di situ nanti yang bikin penat. Nah, ikhlas itu apa? Ikhlas ngerjakan sesuatu karena Allah. Kita kadang belajar pun salah. Belajarlah biar tahu. Allahnya hilang saat itu. Tak ada. Yang jadi tujuan cuma ilmunya saja. Itu belum ikhlas. Nah, masih terdinding dengan ilmunya. Nah, jadi ikhlaskan diri ketika sudah payah, nggak paham-paham. Udah, aku belajar karena Allah. Ya udah terus belajar aja. Yang penting udah menjalankan perintah Allah. Nah, buangkan olehmu akan dirimu di dalam ikhlas. Letakkan diri kita dalam keikhlasan pada menuntut bagi ilmu. Nah, lihat bagaimana maksudnya. Dan ada tuntutmu itu, tuntut hendak mengerjakan amal. Tiada tuntut riwayat jua. Riwayat itu sekedar faham, terus nanti diajarkan lagi. Bukan. Waktu belajar ilmu itu, niatannya apa? Ngerjakan perintah. Udah. Kenapa kau ngaji? Allah suruh ngaji. Udah, beres. Kenapa kau ngaji? Ya biar bisa ngajar nanti. Nggak ikhlas. Nah, bukan niatannya riwayat saja. Nah, itu namanya. Kalau udah bisa duduk betul. Kenapa ngaji? Kan Allah suruh ngaji. Udah. Nah. Kan kalau udah begitu enak tuh ngaji. Kau tengok, udah 10 tahun gue ngaji. Gini-gini aja gue tengok gajimu. Nggak bertambah-tambah. Nggak paham-paham kau. Si Fulan tuh ngaji 2 tahun. Udah dia bisa ngajar-ngajar. 10 tahun masih aja begini. Apa jawab? Yang penting udah kulaksanakan perintah Allah. Udah maksimal aku ngaji. Ku catat, tapi memang beda pula Allah karuniakan. Serupa orang kerja lah. Nah, ada yang kerja setahun aja, udah besar. Nah, penghasilannya, usahanya, kedainya, tokonya. Ada yang udah 20 tahun, kedainya begitu aja. Tak berkembang-kembang. Orang udah buka cabang sana sini. Dia cabang yang satu itu pun hampir patah. Dah. Tapi berhenti kerja nggak dia? Tidak, kan gitu. Nah, maka kalau udah gitu niat kerjanya karena Allah. Nah, dapat pahala lah. Walaupun tak dapat duit, dapat pahala. Jadi ikhlaskan. Jadi ketika ngaji itu, kenapa ngaji? Ini disuruh Allah ngaji ini. Udah, gitulah. Nah, maka ketahui olehmu bahwasannya kebinasaannya itu amat besar. Nah, sebelum kita lanjut, maka nih semualah kita sama-sama luruskan niat setiap ada pengajian. Mau malam Jumatnya, mau malam Seninnya, malam Minggunya, malam-malam yang lain. Ketika berangkat ngaji, sebelum ini itu segala macam, kenapa ngaji? Karena Allah suruh ngaji. Dah, gitu. Karena Nabi suruh kita ngaji. Karena agama nyuruh kita ngaji. Dah, itulah tujuannya Allah. Baru nanti kalau pinter, kalau ngerti, alhamdulillah, lanjutkan perintah berikutnya. Kan gitu, perintahnya ngaji. Ketika sudah paham, perintah Allah sama orang yang paham apa? Ajarkan. Nah, pokoknya jalankan perintah-perintah terus saja lah kerjanya. Belum paham, ya perintah yang pertama itu dulu lah. Ngaji. Ternyata Allah kasih paham. Bagi yang udah paham, apa perintah Allah berikutnya? Ajarkan. Nah, tadi. Nah, kalau ngamalkan udah jelas lah itu. Nah, maka ketahui olehmu bahwasannya kebinasaannya itu amat besar. Maka barang siapa menuntut akan ilmu. Nah, ini kalau udah bahas seperti ini, saya minta doakan lah nih sama Bapak, Ibu, hadirin, hadirat sekalian. Ini yang bikin banyak ulama nangis tuh gara-gara baca ini. Baca hadis nih. Banyak bikin ulama tuh gemetar, takut ketika membaca riwayat yang seperti ini. Barang siapa menuntut akan ilmu supaya memalingkan muka manusia kepadanya. Orang yang nuntut ilmu supaya jadi berilmu, kemudian orang memandang dia, dipandang orang dia, banyak jamaahnya.
banyak yang mendengarkan, dikelilingi orang-orang terus, wah ini ulama hebat, ini ustadz besar, ini ulama kondang, wah. Apa ganjarannya kalau itu tujuannya? Supaya memalingkan muka manusia kepadanya, satu, itu salah niat. Yang kedua, dan duduk dengan dia raja-raja. Nah, akhirnya bisa duduk bareng orang besar. Ini hati-hati. Penguasa dipanggil sana sini. Nah, bahkan kalau duduk tempatnya pun dah diistimewakan. Nah, Ustadz jangan di belakang, Ustadz, di depan. Nah, depan-depan sini, masa Ustadz di belakang? Nah, itu kalau seperti itulah tujuannya. Itu juga salah niat itu. Nah. Dan memegahi dengan dia orang-orang. Nah, setandingannya. Bisa menandingi orang-orang setandingannya. Kumpul bareng ulama, bangga dia. Bisa aku duduk samping Kiai Mufti begini. Bisa aku duduk samping habaib begini. Nah, berarti bukan orang sembarangan aku nih. Nah. Ya kan begitu jadi. Bisikan setan tuh. Bisa berbangga dengan orang yang setandingan dengannya. Waktu Ustaz Abdul Somad datang, bisa duduk dekat dia. Ini hati-hati nih. Doakanlah guru-guru kita, doakanlah orang-orang yang menyampaikan ini supaya selamat dari yang seperti ini. Nah, bukan yang nyampaikan tuh hatinya paling bersih, paling terjaga, tidak. Makanya penting ngaji seperti ini, bukan hanya yang dengar, yang baca pun sangat-sangat khawatir. Nah, untuk perkara yang seperti ini. Berpotensi juga. Ya. Atau karena memukat dengan dia akan mata benda, atau karena untuk cari harta. Nah, ini sana amplop sekian, ini sana dapat uang sekian, ini dapat, Masya Allah, jangan, hati-hati. Dikasih tak dikasih tetap datang. Nah, dikasih tak dikasih tetap datang. Ingat, kita mungkin ada beberapa orang di sini yang sudah punya ilmu. Tak boleh sampai kita tahan ilmu kalau tak dibayar. Rasulullah bersabda, "Man su'ila an ilmin." Barang siapa ditanya tentang satu ilmu, diminta ngajarlah. Fakata mahu, lalu dia sembunyikan. Tak mau dia kasih tahu. Kenapa? Tak cocok tarifnya. Uljima yaumal qiyamati bilijamim minan nar, akan dikekang di hari neraka dengan kekangan api neraka. Itu kacamata kita. Tapi kalau nanti kita undang guru ngajar anak kita, kita undang ustadz-ustadz untuk membimbing anak-anak kita, nah, janganlah pula tak dihargai. Nah, karena Rasulullah bersabda, orang yang paling berhak atas upahnya adalah orang yang mengajarkan Al-Quran. Itu kacamatanya, kacamata si yang belajar. Jangan guru pakai kacamata itu, nah, murid pakai kacamata yang tadi. Nah, salah kacamata, kalau ini saling berebut lah. Nah, tak kau kasih ustadz tuh. Dia tuh memang udah kewajiban dia tuh lah. Kalau tak diajarkan ya berdosa dia tuh. Dikekang dia pakai api neraka. Nah, ustadznya langsung pakai tarif. Ustadz kok bertarif? Ibu tak pernah baca hadis. Orang yang paling berhak atas upahnya. Nah, kan terbalik ini kalau begini. Nah, jadi masing-masing. Yang mengajar, ingat, kalau tak mengajar dikekang. Nah, yang menerima ajaran juga harus tahu. Saya ingat dulu kisah yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Busairi Al-Batawi, guru kami waktu di Bogor. Ada seorang orang tua, dia kirimkan anaknya untuk belajar Al-Quran ke satu guru. Dia kasih, dia kirim, mondok lah begitu. Setelah beberapa bulan, 2 bulanan, datang orang tuanya menjenguk. Dites lah, coba baca ayat ini, dibaca, bagus bacaannya. Tes surah pendek ini dibaca, bagus bacaannya. Senang kali orang tua tadi,
Maka dikasihlah gurunya uang 100 dinar. Padahal masih 2 bulan belajar. Dikasih uang 100 dinar. 100 dinar itu 200 juta. Ngajar 2 bulan dikasih 200 juta. Kata gurunya, aduh Pak, ini kebanyakan ini katanya. Yang kuajarkan masih sedikit lagi. Kenapa bayarnya begini banyak? Kata ayah si anak tadi, nak, ayo kita pindah tempat belajar. Bingung gurunya. Kenapa jadi diajak pindah? Apa salahku? Kau merendahkan Al-Quran. Kau bilang 100 dinar itu lebih banyak dari yang kau ajarkan nih. Yang kau ajarkan ini tak bernilai. Seandainya semua hartaku kukasih pun samamu, masih lebih tinggi lagi yang kau kasih. Tapi kau tak sadar. Kau bilanglah 100 dinar ini terlalu banyak untuk yang kau ajarkan. Aku tak mau anakku belajar sama orang yang merendahkan Al-Quran. Bawa ya, Bing. Nah. Nah. Jadi kalau seandainya begitu kacamatanya masing-masing. Tapi jangan pernah kalau mengajar tuh tentukan dulu tarifnya, ininya, itunya, segala macam. Ya. Kalau sekolah, wallahu a'lam lah. Kalau memang uang tuh untuk operasional, ya mudah-mudahan lah, itu tak salah. Nah, guru ada yang perlu diganti uang angkotnya, uang minyaknya, beli papan tulisnya, beli ininya, itunya segala macam. Tapi kalau sekolah niatnya sudah mau cari duit, cari bisnis, tak akan berkah sekolah. Kalau udah ini kita bangun sekolah, dapat murid misal 500, satu orang 100.000, udah berapa tuh? Gaji guru paling sekian, operasional paling sekian, masih sisa sekian, lumayan. Kalau udah itu hitung-hitungannya, tak akan berkah sekolah. Tak akan berkah. Nah, makanya dulu dikatakan ulama Jawa, pesantren itu bukan bangunan. Pesantren itu bukan bangunan. Pesantren itu ada kiai, ada santri, udah jadi pesantren lah tuh. Terserah mau belajarnya di mana. Mau di alam terbuka, mau numpang-numpang di masjid, mau kayak mana, jadi pesantren lah. Orang sekarang yang penting bangunannya dulu. Baru dia cari guru-guru yang kesannya itu jadi pegawai karyawan si yayasan. Itu yang hilang keberkahannya tuh. Bangun bangunan segala macam, panggil guru, suruh ngajar sini. Cocok lanjut, tak cocok pecat. Tak ada nilai gurunya tuh kalau begitu. Banyak pesantren seperti itu, Pak. Aku yang punya bangunan, aku yang punya duit, kalian kerja sama aku. Makanya tak berkah kan. Yang betul tuh cari guru dulu. Pak Kiai, saya mau buat pesantren. Kira-kira arahannya bagaimana? Begini begitu. Nah, begitu. Jangan bangun dulu baru sibuk cari guru. Pesantren tuh bukan bangunan. Ruhnya tuh kiai sama santrinya tadi itu. Nah, kalau bangunan tuh fisiknya saja itu. Nah, itulah pesantren. Pondok tuh itulah maksudnya. Apa tempatnya saja itu. Sama lah itu kurang lebih pondok sama pesantren. Nah, jadi kalau dulu Dalwa tuh Darul Lughah wa Da'wah, tempat anaknya Mu'alim Supriyadi mengaji, itu awalnya kiainya nyari santri, ngajinya di rumah-rumah orang, sewa. Begitu, yang penting ada dulu lah yang ngaji. Nah, ada tadi, jangan sampai kiai itu jadi kayak karyawan. Bukan dia yang pegang kendali, tapi dia dikendalikan sama yang punya duit. Kalau begitu tak berkah pondok. Makanya yang paling bagus tuh, yayasan atau yang punya uang, dia hanya ngurusi fisik saja. Bangunannya, ininya segala macam. Sementara untuk kurikulum, proses pembelajaran, peraturan segala macam kami serahkan seluruhnya sama Pak Kiai. Cuma kalau ada yang rusak, entah keran air, entah atap bocor, sampaikan ke kami. Nah, begitulah. Itu yang bagusnya gitu. Nah, jangan semua dia ngatur. Nah, tak cocok pecat gurunya. Nah, kalau begitu itu yang hilang keberkahan. Nah, ya, makanya kepada orang-orang kaya jangan, kalau kata Syekhuna, jangan anggar dengan uangnya. Nah, ya. Jadi jangan memukat dengan dia akan mata benda dunia.
maka adalah perniagaannya itu tiada laku. Kalau begitu, nggak laku tuh sama Allah tuh. Kalau belajarnya untuk yang seperti itu. Dan mata bendanya rugi. Nah, yang dia dapatkannya kerugian. Sabda Rasulullah SAW, man talabal ilmah liyufakhiral ulama'a waliyumari bihis sufaha'a au liyusrifa bihi wujuhan nasi ilaihi adkhalahullahu nara. Nah, itu yang bahaya nih. Barang siapa menuntut ilmu supaya memegah akan ulama atau karena membantahi dengan dia akan orang yang sufaha. Sufaha itu orang bodoh. Nuntut ilmunya supaya bisa bareng-bareng ulama, sederajat dengan ulama. Atau supaya bisa mendebat orang bodoh. Atau karena memalingkan, menarik perhatian dengan dia akan muka manusia kepadanya. Memasukkan dia Allah akan neraka. Allah masukkan ke neraka. Makanya ini yang bikin para ulama itu merinding. Kalau baca riwayat yang seperti ini. Yang ngaji luruskanlah niat. Jangan niatnya supaya dianggap orang ngaji. Dianggap orang hebat. Dianggap orang seperti itu. Hadis lainnya itu bahkan yang seperti ini diazabnya lebih dahulu dari Fir'aun. Lebih dahulu dari Qarun. Lebih dahulu dari Haman. Lebih parah. Karena yang pertama kali disidang itu dipanggil 3 orang. Orang alim. Yang dikasih ilmu sama Allah. Untuk apa kau pakai ilmumu? Wah, aku mengajar, aku beramal, aku begini begitu. Langsung dibantah Allah. Kadzabta, kau dusta. Kau berilmu, ilmumu kau gunakan untuk bangga-bangga di depan orang. Untuk mencari harta dunia. Lebih dahulu tuh sebelum Fir'aun disidang dia duluan. Lalu yang kedua orang yang jihad di jalan Allah. Kau jihad untuk apa? Untuk membela agamamu ya Allah. Untuk meninggikan Islam begini. Langsung dibantah Allah. Kadzabta, kau dusta. Kau jihad supaya dianggap orang hebat. Kau jihad supaya dapat harta rampasan perang. Langsung masukkan ke neraka. Yang terakhir orang kaya. Kau dikasih harta. Untuk apa? Aku infak bangun masjid. Aku infak bangun madrasah. Supaya orang bisa banyak ibadah. Kadzabta, kau dusta. Kau infak bangun masjid supaya dianggap dermawan. Kau infak bangun masjid supaya dianggap orang yang pemurah. Masuk neraka sebelum Fir'aun, sebelum Qarun. Nah, itu kan. Makanya penting belajar tasawuf. Kan? Kalau nggak belajar tasawuf, kapan kita tersadarkannya yang seperti ini? Nah, orang yang belajar fikih aja nggak belajar tasawuf, bangga dia dengan kemampuan fikihnya tadi. Wah, jarang nih orang bisa tahu hukum detail macam aku nih, Pak. Mana hanya orang bangga dengan itu tadi. Nah, kalau nanya kayak gitu, mana bisa dijawab orang. Itu ada di kitab-kitab tebal yang udah kami pelajari. Wah, gayanya udah begitu. Tak taunya di akhirat tak laku ternyata. Yang seperti itu. Allah. Jadi, ya, hadirin hadirat sekalian, doakanlah guru-guru kita. Karena Syekh Barsisoh saja pun bisa tersesat dengan bisikan setan tadi. Halus betul setan itu masuk. Nah, lihat nih, yang lanjutannya sedikit lah. Ini tasawuf agak panjang hari ini. Dan kata Abu Yazid Al-Bustami. Bacanya bisa 2. Bistami sama Bustami. Rahimahullahu ta'ala. Aku mengerjakan di dalam mujahadah 30 tahun. Kata Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, Sufi, tokoh tasawuf yang banyak kisahnya di dalam kisah-kisah para sufi. Aku mujahadah 30 tahun, bersungguh-sungguh dalam agama 30 tahun. Maka tiada aku dapati sesuatu yang terlebih sangat payah atasku daripada ilmu. Itu yang paling payah. Ilmu itu yang paling payah. Dan hampir binasa. Dan hampir binasanya. Dan takut olehmu menghiasi bagimu setan. Dan hati-hati, takuti, khawatirlah kamu
bahwa akan dikecohkan, ini menghiasi, ini maksudnya gini bahasanya, talbis. Nampaknya nasihatnya baik, padahal ujungnya rusak. Nah, itu istilahnya dari iblis atau setan itu talbis. Menyamarkan. Nah, ayatnya apa? Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan dicampur adukkan, yang salah kayaknya benar, yang benar kayaknya salah. Nah, itu cara setan menghiasinya itu. Cakapnya kayaknya bisikannya itu lurus, padahal salah. Jangan sampai kena begitu. Nah, maka berkata bagimu, ini setan nih ngomong begini, apabila ada sanya telah datang kebinasaan yang amat besar pada menuntut ilmu, maka meninggalkan dia itu terlebih utama. Kan payah kali tadi itu, nuntut ilmu, niat harus lurus. Kalau nggak lurus, masuk neraka lebih dahulu dari Fir'aun, lebih dahulu dari Korun. Mending tak usah sekalian. Itulah bisikan. Kan kayaknya nasihatnya betul tuh, mau menyelamatkan. Hati-hati, jangan sampai ada pikiran, kan banyak orang begitu. Kok tak ngaji? Ngeri ngaji nih, nanti jadi tahu, wajib beramal jadinya. Itu setan itu, kena lah dia itu berarti. Nah, tadi jangan sampai kena tipu daya setan yang begitu. Tuh, ngeri kan kalau jadi orang pintar nih. Ngeri kalau jadi orang alim nih, makanya tak usah kok jadi orang alim. Tinggalkan aja, udah ngaji biasa-biasa aja, nggak usah rajin-rajin kali. Nah, nampaknya betul tuh nasihat. Nah, apa jawabannya ketika sudah ada yang seperti itu? Maka jangan kamu sangka yang demikian itu. Jangan kamu pikir itu bagus. Nah, maka sesungguhnya telah diriwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya bersabda beliau. Nah, kalau muncul perasaan seperti itu, bagus tak usah ngaji lah kalau begini bahayanya rupanya. Nah, ini bukan pilihan, ini memang udah kewajibannya seperti itu. Nah, apa kata Rasulullah? Ittala'tu lailatal mi'raji 'alan nar. Aku perhatikan pada malam aku mi'raj kepada neraka. Nah, fara'aitu aksara ahlihal fuqara'u. Nah, maka ku lihat kebanyakan penghuninya itu adalah orang-orang fakir. Orang fakir, takutlah orang-orang fakir ini. Maka ditanya, ya Rasulullah minal mal, ya Rasulullah fakir harta. Qala la, bukan fakir harta, bal minal ilmi, tapi fakir ilmu. Jadi bukan pilihan, udahlah aku jadi orang bodoh aja, masuk neraka juga. Nah, itu tadi. Aku lihat pada malam mi'raj atas api neraka, maka aku lihat kebanyakan ahlinya fuqara. Sembah mereka itu ya Rasulullah daripada harta. Sabdanya tiada, tetapi daripada ilmu. Nah, itulah dia. Jadi bukan pilihannya begini. Kalau ngaji harus ikhlas, kalau tak ngaji tak usah, bukan. Wajib ngaji. Itu memang perintahnya, ngajilah kita. Setelah ngaji, luruskan niat. Ternyata dapat ilmu. Wajib diamalkan, wajib diajarkan. Luruskan niat lagi. Jadi bukan pilihan. Udahlah aku tak usah lah gitu. Enggak, berdosa juga jadi. Jadi bukan pilihan, tapi memang apa bahasa? Urutannya begitulah, jenjangnya seperti itu. Nah, akan datang nanti. Maka barang siapa tiada menuntut ilmu, tiada dapat mendatang baginya berapa hukum ibadah. Jadi jangan tak ngaji. Orang-orang yang paling banyak di neraka adalah orang yang tidak ngerti agama. Nah, ini kan ada ininya ya, ada ancaman, ada wa'id, ada al-wa'du, ada al-wa'id. Ini lagi ancamannya. Nanti dengar kabar gembiranya, semangat lagi kita belajar. Nah, ini kan lagi hati-hatinya supaya lurus dulu niat. Ketika sudah berhasil nanti semangat lagi belajar.